Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Inna asbaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jemaah tarawih yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di malam hari yang 19 ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada kita. Mudah-mudahan dari umur yang Allah berikan bisa kita manfaatkan dalam rangka qiyam Ramadan. Siang hari tadi alhamdulillah sudah kita lakukan qiyam Ramadan. Dan insyaallah mulai malam hari ini dimulai dengan salat Isya. Kemudian kita akan laksanakan tarawih dan witirnya. Semoga ini semua merupakan di antara amalan-amalan ibadah yang akan menambah pahala ibadah Ramadan kita. Dari umur panjang yang Allah berikan, alhamdulillah kita pergunakan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah dari umur yang Allah berikan. Salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika nanti kita akan berada di hadapan mahkamah Allah. Kita berada di hadapan pengadilan Allah, pengadilan yang adil seadil-adilnya, yang tidak bisa disogok dan dimainkan. Dikala itu ditimbang amal kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Kemudian diukur juga dengan kejahatan, kezaliman, kemaksiatan, semua amal buruk kita diukur. Maka bayangkan jemaah rahimakumullah, di saat itu sama berat antara kebaikan dengan keburukan yang kita miliki. Terombang-ambing antara masuk ke dalam surga ataupun ke neraka. Dimasukkan ke dalam surga tidak pantas. Dijebloskan ke dalam neraka juga tidak layak. Karena orang ini masih mempunyai kesempatan masuk ke dalam surga Allah. Maka dicarilah amalan-amalan ibadah yang dibiasakan hidup di muka bumi, yang akan membantunya masuk ke dalam surga Allah. Namun jemaah, dikala itu ketika kita berada di hadapan mahkamah Allah, walaupun hari ini kita memiliki seorang anak yang soleh, ayah yang soleh, ibu yang solehah, namun tidak satu pun di antara mereka yang bisa memberikan bantuan, melainkan yang berbicara ketika itu hanya amal-amal yang kita lakukan pribadi. Kemana kita akan pergi wahai jemaah? Terombang-ambing antara surga dan neraka, sementara bantuan-bantuan lainnya tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Maka jemaah rahimakumullah, di saat itu muncullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Dari mana syafaat bisa kita dapatkan?
berfungsilah setiap amalan lisan, zikir lisan yang kita biasakan setiap harinya, dengan membiasakan ucapan salawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka ketika itu Nabi bersaksi kepada Allah, wahai Allah, si fulan adalah hambamu ya Allah, dan umatku yang di dalam kesehariannya selalu menjaga lidahnya untuk berselawat dan salam kepadaku. Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau mungkin dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan kepada Allah, wahai Allah, masukkan dia ke dalam surga. Maka inilah diantara fungsinya jamaah, yang selama ini kita ucapkan, kita biasakan di dalam keluarga kecil kita, kita ajarkan kepada anak dan cucu kita. Ternyata ketika kita berada di depan mahkamah Allah, kita merasakan sebuah telaga yang sangat luar biasa memasukkan kita ke dalam surga. Dalam Al-Quran Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setiap Jumat bapak-bapak mendengar ayat ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kenapa kita hamba Allah yang selalu bergelimang maksiat, berdosa, sampai hanya sekedar untuk bersalawat dan salam kepada Nabi Bapak dan Ibu, sementara Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Jemaah rahimakumullah, lanjutan dari ayat ini, kita dipanggil, hai orang-orang yang beriman, berselawat dan salam jugalah kepada Nabi. Ini panggilan yang ada di dalam ayat ini. Maka Bapak dan Ibu, PR utama kita bawa ke dalam keluarga kecil kita. Mari kita biasakan ajar kepada anak dan cucu-cucu kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, di saat tidak ada lagi bantuan, ternyata ketika itu Nabi kita dengan bangga mengatakan, wahai Allah, masukkan si fulan ke dalam surga, karena dia selalu menjaga lidah dengan mengucapkan salawat dan salam. Jemaah tarawih rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita beri judul ceramah kita dengan andai Ramadan terakhir. Andai Ramadan terakhir. Dalam sebuah hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang Allah berikan umur panjang. Allah berikan umur panjang untuk apa? Untuk beribadah. Dari umur panjang yang Allah berikan syarat. Apa syaratnya? Hasuna amaluhu. Baik amal ibadah yang kita lakukan selama umur panjang yang Allah berikan. Sekarang kita miliki 30 tahun, sudah dilewati 40, 50, bahkan sudah ada yang 80 tahun di antara kita. Bertanya kita kepada diri jemaah rahimakumullah, sudah seberapa baik persiapan amal ibadah kita di samping umur panjang yang Allah berikan? Atau mungkin dari sekian panjang umur yang Allah berikan, ternyata kita semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan salat wajibnya, semakin jauh dari masjid, semakin jauh dengan akhlaknya Rasulullah. Kemudian Nabi lanjutkan dari hadis ini jemaah, seburuk-buruk kalian, seburuk-buruk manusia adalah manusia yang Allah berikan umur panjang, jelek amalannya, tidak kenal dengan Allah, tidak dekat dengan Allah, semakin tua semakin bermaksiat, semakin tua semakin jauh dari masjid.
Maka jemaah rahimakumullah, termasuk di antara yang manakah kita? Kelebihan umur yang kita miliki, sudahkah kita menjadi orang-orang yang beruntung yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga? Atau justru dengan umur panjang yang kita miliki akan mudah Allah jebloskan ke dalam neraka? Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita berada di dalam bulan Ramadan. 19 hari puasa sudah kita lakukan. Kemuliaan Allah berikan terutama bagi kita yang ada dalam ruangan masjid. Siangnya Allah berikan hidayah untuk berpuasa. Malam harinya Allah bukakan pintu hidayah untuk qiyam, mendirikan malam-malam Ramadan. Untuk apa? Supaya ketika keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang paling beruntung. Dari tema kita ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita ingin menyampaikan salah satu kisah mimpi yang dialami oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah menceritakan mimpi yang dialaminya tentang dua orang yang berasal dari kampung Bali. Dua orang yang berasal dari kampung Bali ini Hayyu min Qudha'ah, sebuah perkampungan dari suku Qudha'ah. Dua orang ini menyatakan keislamannya kepada Nabi dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk ke dalam agama Islam. Dengan totalitas masuk ke dalam agama Islam, menyerahkan dirinya, melakukan amalan-amalan ibadah di dalamnya, melakukan setiap infak, sedekah dan segala macam dilakukannya. Karena dua orang ini memahami dengan baik innad dina indallahil Islam, bahwa memang Islamlah agama yang paling benar yang akan menuntunnya ke dalam surga Allah. Masuk ke dalam agama Islam, melakukan ibadah, amalan-amalan penolong orang-orang kaum muslimin lainnya dilakukan, memahami Islam dengan baik. Sampailah juga dua orang sahabat ini memahami dengan baik arti dari sebuah perjuangan untuk memperjuangkan agama Islam yang dinamakan dengan berjihad, berperang di jalan Allah untuk menghancurkan kaum kufar dan mempertahankan Islam ini supaya sampai kepada anak cucu dan keturunannya. Kedua orang ini memahami dengan baik, jika seandainya kita masuk ke dalam medan pertempuran, ikut berperang bersama sahabat-sahabat dan Rasulullah, seandainya Allah takdirkan berakhir di medan pertempuran, meninggal di medan pertempuran, maka tidak lain dan tidak bukan balasannya adalah surga yang sudah Allah tetapkan. Maka dinamakanlah orang-orang yang meninggal di medan peperangan ini dengan syahid di jalan Allah. Kedua orang dari kampung Bali ini pun memahami peraturan syariat ini dengan baik. Yobana bersemangatnya untuk ikut berjuang bersama pasukan Nabi SAW. Tibalah saatnya berperang jamaah rahimakumullah. Kedua-duanya terpanggil dengan gagah berani ikut berperang bersama sahabat-sahabat Nabi, masuk ke dalam medan tempur dengan gagah berani dan keyakinan yang pasti di dalam dirinya. Hadis ini menceritakan sangat panjang jamaah rahimakumullah. Dan betul saja di dalam peperangan ini salah satu di antara dua orang sahabat Nabi ini meninggal ketika di dalam peperangan. Meninggal ketika di dalam peperangan, maka dinamakanlah orang ini syahid di jalan Allah. Sahabat yang pertama meninggal di dalam medan pertempuran, maka dinamakanlah dia seorang yang syahid, yang gugur di medan perang. Apa balasannya tadi syahid di medan perang Bapak dan Ibu? Surga yang sudah Allah tentukan. Kemudian sahabat yang kedua yang sama-sama ikut berperang, Allah takdirkan belum meninggal ketika berada di medan perang. Pulang dari peperangan tersebut dengan gagah beraninya, dengan kemenangan. Kemudian Allah berikan kesempatan lagi hidup 1 tahun setelah pertempuran berakhir. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Sahabat yang kedua ini Allah berikan waktu hidup 1 tahun lagi setelah sahabat yang pertama meninggal di medan perang.
hidup seperti biasa, beribadah seperti biasa, beramal seperti biasa. Dan sampailah 1 tahun setelah itu juga mendapati ajalnya, meninggal dalam keadaan biasa, meninggal dalam keadaan sakit di rumahnya, layaknya kebanyakan orang-orang meninggal. 1 tahun setelah sahabat yang pertama meninggal. Inilah kisah di antara 2 orang yang berasal dari kampung Bali tadi jemaah. Kemudian kita kembali kepada sahabat Nabi yang bernama Thalha bin Ubaidillah tadi, yang menceritakan tentang mimpi yang dialaminya. Mimpinya menceritakan tentang 2 orang yang dari kampung Bali ini. Seakan-akan jamaah rahmatullah, dia berdiri di hadapan pintu sorga bersama 2 orang yang berasal dari kampung Bali tadi. Berdirilah di hadapan pintu sorga. Kemudian di saat mereka berdiri di hadapan pintu sorga, datanglah panggilan dari dalam sorga, memanggil sahabat yang kedua meninggal, yang meninggal di rumahnya, untuk lebih dulu masuk ke dalam sorga. Kemudian sahabat yang kedua meninggal berdiri, bersiap masuk ke dalam surga. Setelah yang pertama masuk ke dalam surga, tiba lagi suara dari dalam surga untuk mempersilahkan sahabat yang pertama meninggal, yaitunya sahabat yang syahid di medan tempur, untuk masuk ke dalam surga. Berdiri jualah sahabat yang pertama meninggal ini, bersiap-siap masuk ke dalam surga. Sebelum dia memasuki pintu surga, sebelum sampai masuk ke dalam surga, jamaah rahimakumullah, datang suara kembali dari dalam surga mengatakan, tunggu, jangan masuk dulu, belum lagi waktumu untuk memasuki surga saat ini. Ditangguhkan untuk belum lagi masuk surga ketika itu bagi sahabat yang kedua, yang pertama meninggal, yaitunya sahabat yang syahid di medan tempur. Kemudian jamaah rahimakumullah, Thalha terbangun dari mimpinya dengan keheranan. Sangat heran Thalha bin Ubaidillah dengan mimpi yang dia alami. Kenapa justru sahabat yang kedua meninggal lebih dulu Allah masukkan ke dalam surga ketimbang orang yang syahid di jalan Allah? Bukankah orang yang syahid di jalan Allah sebuah amalan yang sangat luar biasa dan balasannya adalah surga? Tetapi kenapa justru bukan dia yang lebih dulu dimasukkan ke dalam surga? Kemudian Bapak dan Ibu, keesokan harinya Thalha bin Ubaidillah menceritakan kepada sahabat-sahabat Nabi tentang mimpi yang dialaminya, bahwa dia berdiri di depan pintu surga dengan 2 orang dari kampung Bali. Dipersilahkan lebih dulu masuk ke dalam surga sahabat yang meninggal di rumahnya ketimbang sahabat yang syahid di jalan Allah. Setelah para sahabat-sahabat Nabi mendengar kisah ini, sahabat pun keheranan. Kenapa bukan orang yang syahid yang lebih dulu dimasukkan ke dalam surga? Sebab pemahaman di saat itu dipahami oleh para sahabat-sahabat Nabi, balasan orang yang syahid di jalan Allah tidak lain dan tidak bukan hanyalah surga. Kenapa justru orang yang kedua yang dimasukkan ke dalam? Kenapa justru orang yang kedua meninggal yang lebih dulu dimasukkan ke dalam surga? Beredarlah cerita kisah ini di kalangan sahabat-sahabat Nabi dan sampailah ke telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Thalha, dan Thalha pun menceritakan tentang mimpi yang dia alami seperti yang kita ceritakan tadi. Dan dengan keheranan Thalha bertanya kepada Nabi, kenapa bukan orang yang syahid wahai Nabi yang lebih dulu dimasukkan ke dalam surga? Apa jawaban Nabi kepada Ibu? Ini berkenaan dengan tema kita, andai Ramadan terakhir. Nabi membenarkan mimpi yang dialami oleh Thalha, bahwa orang yang kedua meninggal akan lebih dulu dimasukkan ke dalam surga ketimbang orang yang syahid di jalan Allah. Kenapa wahai Nabi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan Bapak dan Ibu hadis ini. Bukankah orang yang kedua meninggal, yang meninggal di rumahnya, yang dia lebih dulu dimasukkan ke dalam surga itu,
bukankah inyo kembali menemui bulan Ramadan tahun mungkonyo? Ya Pak. Dan syahid di medan tempur kini. Dan kedua meninggal tahun biswa. Maka kece Nabi, bukankah sahabat yang kedua meninggal ini nyu kembali menemui Ramadan tahun depannya, berpuasa di dalamnya, beribadah di dalamnya, dan melakukan amalan-amalan di dalamnya? Maka dijawablah oleh sahabat dan tolong, benar wahai Nabi. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, bukankah orang yang kedua meninggal ini kembali bisa melaksanakan lebih dari 6.000 rakaat sholat dalam satu tahunnya? Kita hitung ya Pak. Satu tahun kalender Hijriah 355 hari Hijriah ya Pak. Rakaat sholat kita dalam satu hari berapa Pak? 17. 355 hari dikali 17 rakaat, hasilnya 6.035 kali sholat. Maka kece Nabi, bukankah orang nan kedua meninggal kok nyu bisa melaksanakan sholat lebih dari 6.000 rakaat sholat yang dapatkan dalam satu tahun tuh, dan wajib seberapa? Iyo Nabi. Kemudian Nabi katakan, lantaran inilah orang yang kedua lebih dulu dimasukkan ke dalam surga ketimbang yang syahid, lantaran amalan yang dilakukannya ini. Perbedaan di antara keduanya bagaikan langit dan bumi, bahkan lebih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sangat luar biasa kisah hadis ini Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Menunjukkan betapa agungnya Ramadan, betapa luar biasanya amalan yang bisa kita bawa dari bulan Ramadan. Orang-orang yang Allah takdirkan kembali hadir dalam bulan Ramadan, berpuasa Ramadan, amalan-amalan lainnya ditambah di dalam bulan Ramadan, kesempatannya untuk melebihi amalan-amalan besar sekaliber orang-orang yang syahid di jalan Allah terbuka untuk orang-orang yang kembali bisa menemui Ramadan. Dibuktikan oleh hadis ini bahwa sahabat yang kedua meninggal lebih dulu dimasukkan ke dalam surga ketimbang dan syahid. Sementara syahid pula jali surga juga balasannya Pak. Tetapi Allah dulukan masuk ke dalam surga sahabat yang kedua lantaran amalan Ramadan yang dia lakukan. Bapak dan Ibu jemaah, kita semua pada malam hari ini adalah orang-orang yang Allah takdirkan kembali bertemu dengan Ramadan 1444 Hijriah 2023. Alhamdulillah 19 hari kita lewati. Namun dari 19 hari yang kita lewati ini, sudahkah menjadi Ramadan yang istimewa bagi kita? Atau mungkin dari Ramadan ke Ramadan hanya sekedar tren memasuki Ramadan? Tidak ada yang bisa menjamin di antara kita akan kembali hidup Ramadan tahun depan. Jangankan Ramadan tahun depan Bapak Ibu, untuk berpuasa esok hari aja tidak satu pun di antara kita yang bisa menjamin akan bisa berpuasa besok hari. Dalam Al-Quran Allah kata, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika ajal sudah Allah suratkan, tidak bisa diakhirkan. Tunggu dulu ya Allah, amalan belum seberapa ya Allah, agian waktu balik untuk beramal. Tidak bisa. Allah tetapkan takdir kita. Tidak bisa pula untuk dimajukan. Datang ke rumah sakit Bapak Ibu, banyak dan meronta-ronta minta dimatikan, tidak sanggup menahan sakit. Ya Allah, cabut saja nyawa ini. Apa kata Allah? Belum takdir engkau untuk meninggal, silakan rasakan kesakitan itu dulu. Maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa untuk menangguhkan waktu, dan tidak satupun di antara kita yang bisa menjamin besok kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Andai Bapak dan Ibu, malam ini atau tahun ini sisa dari Ramadan yang ada merupakan Ramadan terakhir kita ada di bumi Allah, apa persiapan yang sudah kita siapkan? Atau mungkin kita akan menjadi orang-orang yang merugi jemaah rahimahullah. Maka satu poin yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini,
19 hari Ramadan sudah kita lewati, berpuasa di dalamnya. Maka perketatlah dengan baca Al-Quran. Bulan Ramadan disebutkan juga dengan Syahrul Quran, diturunkan Al-Quran di dalamnya. Sudah seberapa kita baca Al-Quran kembali Bapak dan Ibu? 19 hari kita lewati, sudahkah 19 juz yang kita baca? Atau 10 juz? Atau mungkin sampai detik ini belum pernah kita kembali mentilawah Al-Quran. Kalau itu nanti jadi di diri awak ini Bapak dan Ibu, maka bersiap-siaplah. Ramadan hanya tinggal 11 atau 10 hari lagi di depan kita. Kembalilah buka Al-Quran, ambillah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Karena Bapak dan Ibu, Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti menjadi syafaat penolong bagi orang-orang yang selalu membaca dan membawanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi menyemangati kita, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, tadabburilah Al-Quran, karena dia akan datang di hari kiamat, akan datang di hari akhir nanti menjadi penolong bagi orang yang selalu membacanya. Kepada Ibu, kok iyo seandainya malam kini Ramadan terakhir sementara Al-Quran belum terbuka bagi kita, betapa meruginya kita. Sementara semangat yang diberikan oleh Nabi untuk Al-Quran sangat banyak. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini sebaik-baik kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, jemaah rahimahullah, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi, sinari, hiasi rumah-rumah kalian dengan baca Al-Quran. Wah, introspeksi diri wah ya Pak. Kok di rumah suami dan istri sering bertengkar. Suami dan istri tidak damai, ayah dan ibu sering cekcok. Tiba di rumah anak sulit diajar mengaji, sulit diajar sholat, sulit diajarkan adab-adab Islami. Apa masalahnya? Di rumah semua ada, mewah, AC-nya, TV-nya, segala macam bagus. Rumah bagus, mobil mengkilat, harta banyak, tetapi selalu ada kegersangan di dalam hidup kita. Selalu ada kegersangan di dalam rumah tangga kita. Selalu ingin keluar dan keluar dari rumah kita. Apa masalahnya? Jawabannya Bapak dan Ibu, sudahkah kita bacakan Al-Quran di dalam keluarga kita? Atau mungkin Al-Quran hanya penghias tempat-tempat yang ada di dinding-dinding rumah kita? Maka jamaah rahimahullah, melalui Ramadan kali ini, Ramadan dinamakan bulan Quran. Kembalilah kita mentilawah Al-Quran, kembalilah kita membaca Al-Quran, kita pegang kembali Al-Quran. Tidak ada di rumah gua Al-Quran, dah Ustaz. Bapak dan Ibu punya HP, ada Android, semuanya bisa, Al-Quran bisa dimasukkan. Nanda ada itu sama nge mungkin Pak, malih. Karena setiap kebaikan yang akan kita lakukan selalu diwaswaskan oleh jin dan syaitan untuk kita gagal di dalamnya. Melalui Ramadan kali ini, sama-sama kita berniat Bapak dan Ibu, istiqomah hendaknya bisa kembali membuka Al-Quran dan menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan. Kita sama-sama berdoa, semoga Allah berikan istiqomah di dalam menjaga Al-Quran di setiap langkah dan kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.